Ini satu bab pada membicarakan hadis-hadis annas sunnata, bahwa sunat hukumnya idza qila lil musta'zini, apabila dikatakan bagi orang yang minta izin itu, man anta, artinya tahulah bauda tokol atau bauda maka penbaring mengatakan, atau si Arab ibaring mengatakan man anta, saya sidan. Maka si terketuan saya sidan ayyakula baru mengatakan ulanun, si Arab itu harus mengatakan payusami nafsu, maka dia menyebut namanya yang asli, atau payusami nafsu bima yuraku, maka dia harus menyebut namanya yang asli dengan apa yang sudah dikenal, dengannya min ismin daripada nama, au kunyatin daripada kunyah, wa karahati qaulin, dan makruh ucapannya mengatakan ana panawiyah dan seumpamanya, seperti Imam Khalil sih dia ngerti di saat Imam Syibawai ngetes di waktu ini sih berbeda pendapat tentang a'raful ma'arif. Imam Khalil mengatakan a'raful ma'arif ad-dhamir, si marifat adalah damir, sementara Imam Syibawai mengatakan a'raful ma'arif al-alam, paling marifat si marifat ala-alam. Kencengan antara murid timpang guru sambil pada rea ini arah tegang aku pada diri tahunnya tes wajah ini sekali main ini Imam Syibawai itu datang lemak-lemak, assalamualaikum ya Syekh, waalaikumsalam mampil khori, ana ya Syekh, ana man, ana ya Syekh, sampai berkali-kali ana ya Syekh, ana man, ana tilmizuka Syibawai ya Syekh, kaji niki murid pelihir kaji Syibawai Syekh, ya dek kebobong terus Imam Khalil, astagfirullah, ya wakilnya kanaknya yang mempertahankan pendapatnya wani, ngaku lah Imam Syibawai, Imam Khalil ngaku ya, lagu janji namanya, ya dia berikhtiar, vakum dulu pengajaran majelisnya kosong. Lalu ngeliling Imam Khalil marah dengan joga. Lalu ternyata meminta inspirasi untuk menciptakan sebuah ilmu sedimantau si Imam Syibawai. Ngeliling kawah, ada yang ngeliling marah dengan joga. Ternyata di kawah di negara apa? Gesekan daun kayu isi teh, tiup si angin, suara si timbulan, terus suara kuakau, suara kecil, suara cerocok, suara macam-macam dengaran luar. Dan menak tutup kesimpulan di kawah, lalu tipa segera tutup kesimpulan segera, lalu dipapakan hadir pada tukang padi besi. Nah ialah adanya menciptakan ilmu arut dengan 15 bahasa. Nah setelah terus temen mulai ngajaran ilmu baru di Imam Khalil, datang Imam Syibawai berguru Malik, berguru ilmu arut sampai mahir Imam Syibawai, ngajaran Imam Syibawai arut salah sopornya sama muridnya cara mukhalil. Ya si pinter arut, nah jelas sih ngerumbuk jadi 16 jadi baru tadarik murid Imam Syibawai yang ngerumbuk. Nah jadi ndak tenang tiang pengguru dia ngerti tiang Zain, tiang luduh kira duit itu nih ada tiang kan duit tekan lo kan mana ya, jadi harus jelas dan bila perlu sih terkenal secara banyakan. Yang lain ada dengan keluarga Tua Saleh, duit kan Tua Saleh di itu berusak. Jangan yang niki sembung balik tiang. Yang minta keluarga dia kan Tua Saleh. Saleh Saleh wah ini. Padahal Saleh duit. Saleh tukang besi ara, Saleh tukang kayu ara, Saleh tukang Saleh simpen. Nah ialah disebutkan dalam Alfiah denara dengan keahlian ini kadang-kadang ia isi memperjelas isim, memperjelas nama kalian. Sehingga apakah haddad atau fasati atau halak
Haddad tadi tukang besi, Halak itu tukang cukur, Basati tukang kebun. Sopo nama lagu sekian banyak afrodnya. Saleh Jaran lagu sekian afrodnya. Nah masing-masing ini kan ya bilang profesi berbeda. An Anas radhiyallahu anhu, hadis daripada Anas, mudah-mudahan Allah ridha daripadanya. Fi haditsnya al-masyhur, dalam hadis yang terkenal fil Isra, dalam Isra, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, thumma sa'ida bi Jibrilu ila sama'i dunya. Kemudian naiklah denganku malaikat Jibril ke langit dunia. Pastaftaha, lalu dia minta supaya dibukakan. Wakilah man hadha, maka dikatakan siapa ini? Qala Jibril. Jibril, wa ma ma'aka? Kila wa ma ma'aka? Siapa bersamamu? Qala Muhammad. Jadi selalu menggunakan isim alam. Tsumma sa'ida ila sama, kemudian baru dia naik ke langit. Atalinya ke langit yang kedua, wa tali tawrabi awal sairihinna, dan semua langit. Wa yuqalu bi babi kulli sama'in man hada, dan dikatakan pada pintu setiap langit itu siapa ini? Fayaqulu Jibril, pada Jibril. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu, hadis datang daripada Jibril, Abi Dzar, mudah-mudahan Allah ridha daripadanya, qala kharajtu lailatan minal layali, saya keluar pada satu malam daripada beberapa malam, fa idza Rasulullah SAW, tiba Rasulullah yamshi, walau dia berjalan sendiriannya. Faja'altu amshi, maka saya pun ikut berjalan. Fitilil qamar, izilil qamar, pada naungan bulan, artinya sinar bulan. Paltapata para aniyo, maka menengoklah para ani, maka dia pun perlihatkan kepadaku. Faqala man hadha, siapa ini? Faqultu Abu Dzar, maka saya katakan ini Abu Dzar. Jadi ya Tuhan Rasulullah, saya ini kata Abu Dzar. Wa an Ummi Hani, dan daripada Ummi Hani radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah ridha daripada keduanya, anak daripadanya. Qalat ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa yaghtasilu, saya datang pada Rasulullah SAW, dia sedang mandi. Wa Fatimatu tasduru, sedangkan Fatimah menutupinya. Faqala man hadhi, maka Rasul mengatakan, mana siapa itu? Faqultu ana, saya mengatakan ana Ummu Hani, saya ini Ummu Hani. Berarti jadi dengan damir juga adanya dengan isim alam. Jadi jelaslah dengan ana doang, saya ini. Berarti bingunglah Rasulullah. Lalu dengan Ummu Hani berarti jelas. Wan Jabir, dan daripada Jabir radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridha daripadanya, qala ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakhatul baba, maka saya pun mengetuk pintu. Faqala manza, dia berkata siapa ini? Faqultu ana, saya. Faqala ana. Saya mengatakan saya. Ka'annahu kariha, seolah-olah membenci, artinya dia mengerti Rasulullah. Dia mengerti anak-anak doang. Nah, yang menunjukkan bahwa ternyata isim alam masih paling marifat. Artinya si paling memberikan pengetahuan dalam berbicara tentang masalah isim. Isim domir memang Imam Khalil itu mengatakan ana. Lalu dalam Al-Quran, inni anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. La ilaha illa ana. Inni anallahu la ilaha illa ana wa aqimis sholata li dzikri. La ilaha illa ana. Dari ana. Jadi ana ini memang lamun memang tahu sebelumnya jangan dengan ana, maka dia jadi masalah. Lagu lamun itu kita personilnya, maka harus menggunakan isim alam yang lebih jelas. Pada mana dalam khutbah harus selawatnya harus isim alam dan isim damir. Nah ini hati-hati di khutbah itu pindah dagang-dagang di sapakiran.
Kayak banyak penulis kadang-kadang di Ahlus Sunnah wal Jamaah banyak menggunakan isim dhamir. Setelah asyhadu an la ilaha illallah ini jadi rukun khutbah. Jadi rukun khutbah selawat. Selawat harus isim dhamir. Karena Rasulullah di akhir ketuan, kayak penulis alaika Rasulullah. Qala Allahumma shalli ala Muhammad. Dengan menggunakan isim alam. Jadi lah menggunakan isim dhamir bingung. Nah ya jadi siap di sopo gubuk lantaran arah si baca khutbah itu malah bersebut karena memang pengaruh daripada salaf dalam khutbah si bacanya pasti innal hamdalillah terus amma ba'd anu yang ciri-ciri ba'd terus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma shalli wa sallim alaihi dan Allahumma shalli ala Muhammad. Nah ini yang tidak lamun dalam khutbah Ahlussunnah wal Jamaah dia nara asyhadu an la ilaha illallah jadi rukun khutbah selawat langsung andainya si langsung selawat menggunakan isim alam isim zahir dia menggunakan isim dhamir walaupun lamun kembali misal ini lalu jumlah syahadatain kemudian ia minta mengembalikan dhamir secara jumlah selawat jumlah lain ini kan dalam ilmu namun tidak mungkin karena marja'ud damir ila aqrabi minha pengembalian damir itu kepada si lebih dekat. Nah kok tiba-tiba isim semua nih isim alam syiara li jumlah syahadatain. Jadi lamun misalnya bait khutbah dengan konsep perhatian tentang rukun khutbah. Selawat ini baik di khutbah pertama maupun khutbah kedua harus menggunakan isim alam. Kadang-kadang dia perlu perhatian dengan cuma sekedar menang mental. Kemudian dia perhatian dan tahu kadang-kadang rukun khutbah. Atau rukun khutbah. Baca sih dalam buku nu jawab bacaan. Barang yang 10 lembar, 10 lembar. Sampai ngantuk jamaah dia peduli. Karena apa? Karena itu. Babu istihbabi tashmiyatil atis idza hamidallah ta'ala wa karahati tashmiyatil adabi. Alam yahmid hamadillah ta'ala wallahu a'lam bissawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشرفنا ذرينا قرة أعيننا مصطفى مولانا محمد وعلى سائر الأنبياء المرسلين وعليهم وصحبهم أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا ولدينا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء والأموات اللهم بك أصبحنا بك أمسينا بك نحيا بك نموت وإليك النشور اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين ونهارنا نهار الزاهدين ومساءنا مساء المقربين ولدينا الأنبياء المرسلين اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاح وصلاح نجاح وخير وفلاح اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت عليك توكلنا أنت رب لا شريك لك أنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان أمر من سلمنا كل أمر العظيم نعلم بأن الله على كل شيء قدير أن الله قد أحاط بكل شيء علما أعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها وأن ربنا لصراط مستقيم اللهم إنا نعوذ بك من الكفر من الفقر من عذاب القبر من عذاب النار أعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم اللهم اجعلنا من العلماء العاملين ومن الأولياء المقربين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا النار ولك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على محمد الفاتحة ولأرواح والدينا وجدنا إخواننا ومشايخنا وأساتذتنا الفاتحة آمين آمين ثم آمين دعوهم بالصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah menyerupai niki dengan tokat dengan kitab dengan tua niki jauh kan
jangan kita menyerupai perbuatan kafir atau menyerupai pakaian kafir. Jadi sendiri noya tersedekang menyerupai atau perbuatan membantah niki dong atau selain niki. Jadi kedua kali menyerupai pakaian kafir. Jadi pakaian niki secara kafir cara tiang sedita niki Bali doang. Kafir sembeliak terturut sembeliak terkanggu supaya niki. Ingat semakatan kereng bilo menyapu mendodok niki kan pengadap niki ya kan bisa ajarang niki. Nah kini dia ada tangguh ke kami niki. Yang penasal oleh tunggu niki tahu dia dan ingat cara makin pakaian adat harus pakaian adat membongot. Nama Tuhan membongot niki mengkereng bilo mendodok. Nah niki. Nah, dia kanggo kah curut cara-cara niki enggak sih kita niki kapi niki ya cara niki mendodok niki terus mensapu mengirim bilu nah iya pakaian niki cara nyongkol-nyongkolang niki kanggo kah curut cara niki nah dia sedekah betul niki yang pengasam niki. Memang di dalam kitab Fathul Qarib ada 4 penyebab murtad. Arab paran murtad bil kaul, Arab paran murtad bil etikot atau bil kolbi, kemudian si ketelu murtad bil fi'li, Arab murtad bil etikot. Murtad bil kaul artinya menyerupakan ucapan ucapan dengan kafir. Si kedua murtad bil fi'li temadaang pegawaian pegawaian dan kafir. Kemudian murtad bil qalbi tengah ngenang diri daripada marak dengan kafir. Sekarang ngenang doang. Kemudian murtad bil i'tiqad nah ini si paling bahaya. Misalnya ngombe entana maturan dengan Hindu. Ente niru-niru ruang gitu. Niru-niruan ngindayang kita bercerita misalnya kita bercerita ngenin kita muni dengan hidup lah maturan ya itu bercerita para murtad bil kaul namun dia encongan istighfar anti tempat dia di saat itu berarti mati dalam keadaan murtad. Kemudian si kedua murtad bil fi'il ngenin tanda berpakaian dengan hidup lah maturan ini wantan tindak ya berarti para ini murtad bil fi'il misalnya di daerah ingin kebaya di daerah Sumatera dari Sumatera maka di saat nasi ingin dayang para murtad bil fi'il dan penggawian. Kemudian si ketelu murtad bil qalbi sekedar perangan-perangan doang. Coba dengan tadi pakaian sekali marah dengan si maturang ini misal di dalam angin para murtad bil qalbi. Nah si jadi murtad langsung murtad bil i'tiqad artinya persis wae kata marah i'tiqad dengan kafir. Nah ada pun lamun pakaian marah dengan Hindu sebenarnya dia meniru. Dia mulai pakaian sasak kalian lain. Pakaian sasak kalian lain. Lalu kan ide baik waktu masih lihat guru itu masih dua sih pada bersabu lalu semuanya masjid lalu keren belo yang mulai sebenarnya pakaian sasak dia meniru artinya sasak dia meniru pakaian Hindu dan memang Arab beda nih lamun bongot sasak lo ada ke atas ini menunjukkan adalah kepatuhan kepada Allah, tunduk pada cara si mungkin adalah untuk ndak dongak doang, harus waktu ingat anak dari asal usul. Ayah jadi sebenarnya lamun pakaian kering bilu bongot dia merupakan sasak niru Hindu, cuma yang pakaian adat selain, adat lain. Jadi dalam soal pakaian misalnya, insya Allah berarti dalam pakaian itu dan nyongkol bejarin itu dia termasuk niru pakaian Hindu.
kecuali lamun ngadu gelombang bidang putih pasang sabuk kuning misalnya aja itu lihat yang biru terus bongot na putih terus sabuk na kuning terus ngadu kering gomblang ini adapun lamun ngadu kering batik biasa kemudian sapu biasa ndek meniru kemudian pakaian adat Lombok. Nah kemudian bahkan justru lain di waktu zaman penjajahan Belanda untuk menanamkan betul-betul berbeda kanca Belanda, maka ya tahunya seringkali digunakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Saya menyerupai pakaian Belanda berarti ya pada wajah Belanda. Dan dia ada gangguan dengan ngadu pet lain. Pet ini ada suku si judul pet. Kemudian dia ganggu ngadu desi. Yang kedua desi lain. Kalau mungkin ini tidak karena wajar dengan jajah silakan. Jas doang termasuk Belanda meskipun jas. Eropa. Lagu mungkin ini kan sampai Saudi Arabia ngadu jas, ngadu desi, ngadu apa sih dan jadi masalah. Nah di saat-saat tertentu memang harus berbeda tampil beda. Pada marak semet. Lain dari Yahudi nyek semet doang. Ngadu semet doang di Madinah. Dari lamun ngadu semet para sahabat enggak pada ruang belum ada Yahudi. Dari lamun Yahudi di Madinah ini semet terpilu mau berlaku dina. Nanti tampil beda Rasulullah nyuruh sahabatnya kuri semet bawa kanyang untuk lebih beda. Aku makin iki justru sebaliknya lamun pedada pasti nggak mau. Pasti mau pedada pero mau sepintas kita biar ini sehat. Putih masih dipakai anak putih terus mau pilu dengan tongkat enak. Terus ngurisan pada malaikat. Ngurisan datang tablik akbar. Di perempatan nang baju seringkali tutup lagi karena nang baju. Mungkin tablik akbar. Saya nih itu bagus dia akan menyampaikan tausiah nih tausiah. Jadi memang sangat-sangat relatif lah penyerupaan tasbih malah mantasabah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana manuk yang zaman paham gati maksud niki pernyataan Sayyidina Umar yang dari Ibnu Katsir niki yang terkait tentang adabul mar'i. Qala Umar Ibnu Khattab man qala anna mu'min fa huwa kafirun wa man qala huwa alimun fa huwa jahilun wa man qala huwa fil jannah fa huwa fin nar. Rawah Ibnu Umar. Niki napi kira-kira maksud niki. Memang apabila niat bahwa dirinya sangat kuat imannya, sangat alimnya, sangat pastian diri ente surga. Ini oleh dengan sebab niatnya isi takabur menyebabkan ya jadi berubah sesuai apa sebab kebalikan daripada ucapan. Oleh dalam kitab Hikam tersebut man qala annahu tawadda'a bahwa mutakabirun. Saya marang diri tawaddu ya sombong. Tergantung daripada niat. Namun memang dia berniat ya bagus. Apalagi berniat untuk apa? Akunya dengan beriman. Berarti ya mempertegas identitasnya. Mempertegas identitasnya. Akunya dengan alim misalnya. Maksudnya tidak molah enarak dengan kesulitan nanti ketuan dia dan kelalah meten. Aku ni lah ahli surga maksudnya. Ahli surga. Maksudnya adalah untuk apa? Ending doa yang ku jadi pun ahli surga ini termasuk dalam kebalikan. Termasuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hal yang disampaikan, pertama tentang barang yang bersumber dari hukum yang haram-haram. Ada sebagian organisasi
kasus ada yang ketika hendak dinikahkan dia perawat, tidak kita sebutkan tempatnya, di KUA selalu bertanya tentang rela dinikahkan atau tidak kepada si calon istri yang sementara jauh sebelumnya si anak ini memang dipaksa untuk menikah oleh orang tuanya dan alhamdulillah dia mau. Nah sekarang dibuka sama KUA dipaksa untuk memilih atau ikhlas atau enggak nikah sama dia. Akhirnya dia bilang tidak, dia bilang nah akhirnya jedahlah pernikahannya sampai terayu mari dirayu lagi akhirnya dia bilang iya. Apakah kemudian ini mungkin salah kaprah antara perawan dengan janda? Mestikah ditanya apakah dia mau atau tidaknya? Atau kemudian setelah dia nanti dibujuk itu, setelah mengatakan iya, apakah boleh dinikahkan lagi atau tidak? Kemudian yang ketiga, ada seorang siswa niki yang pemiliknya jemput anaknya ibunya ngajar, kemudian sampai di perempatan jalan dia nasi teri kemudian meninggal dunia dan harta warisannya banyak dan anak ini cuma 3 bersaudara. Apakah anak laki-laki ini termasuk membunuh ibunya sehingga menghalangi dia untuk dapat harta waris? Kemudian yang ketiga, Yang keempat. terakhir tidak pernah ditegur lagi, tidak perlu berdoa ketika akad nikah itu dengan kama alafta baina Zulaikha Yusuf wa Zulaikha, karena memang nyatanya katanya Nabi Yusuf dan Zulaikha itu tidak diadukan hatinya sampai tidak terjadi pernikahan katanya, maka tidak perlu dihubungkan dengan Yusuf Zulaikha kalau tidak ada kama alafta. Mungkin ini saja. Assalamualaikum. Pertama harus ketuaan sih. Hari ini pira baca kitab tafsir. Paham baca tafsir Qurtubi, tafsir selain lah. Sementara memang pada akhirnya Nabi Yusuf mau nikah dengan Zulaiha. Karena lewat nikah, yuk berbintang kumeli nikah, aku gagah. Kamu wah tua dari nenek-nenek, datang malaikat Jibril, sanggup Yusuf. Soalnya gampang. Akhirnya dengan sanggup Nabi Yusuf alaihissalam, langsung Allah Ta'ala merubah Zulaiha jadi derajat sangat inges. Langsung mencolok putri cara bahasa itu. Lebih inges dengan keadaan si lain. Nah ya lah jadi nikah Nabi Yusuf kan Zulaiha, maulah bija 2. Si pertama karena Ibrahim dan yang kedua karena Maisha. Mau dengan keturunan sampai Ibrahim beliau anak Ar-Rahmah. Rahmane lah kerja merari Nabi Ayub alaihissalam. Berarti Nabi Ayub merari kerja wain sempurna. Sebab antara Nabi Ayub timpal Nabi Yusuf dia sempuh. Cuma namun Nabi Ayub adalah lengan kuntoroh dengan nama Nabi Ibrahim. Artinya dengan sebinian Nabi Ibrahim secara kuntoroh. Jadi Nabi Yusuf adalah yang berlari ke Zulaiha sampai beliau anak kan ya Ibrahim dan Maisha. Cuma orang sebelumnya dia terkontaminasi pemikirannya isi paham Yahudi. Bahkan justru memojokkan Nabi Yusuf berniat boleh untuk menyelingkuhi Zulaiha dengan dalil walakat hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a qur'ana rabbi plesetan sinartian. Jadi memang Zulaiha sangat menginginkan adik data barengin si Nabi Yusuf. Hama Yusuf ni hama. Namun si sebenarnya dia ada Nabi Yusuf berencana untuk memukul Zulaiha. Dia ada berencana untuk menggauli Zulaiha. Sehingga bagi Nabi Rasul mustahil nara rencana di dalam hatinya untuk berbuat syarah. Rencana doang di nara para Nabi Rasul. Lagu Yahudi jaya masih nantinya masih belum. Maka dengan suara sebelum ini dia tak tahu. Jadi harus bahas misalnya telinga dia suruh bahas masalah Nabi Yusuf ini.
bahwa perempuan yang paling gigih memperjuangkan cinta adalah Zulekha. Paling gigih pejuang cinta adalah Zulekha. Sampai lebih-lebihan menurut satu kisah bahwa 75 ekor unta mondong barang-barang perhiasan Zulekha isi nengongkosin dengan si menyebut arah Nabi Yusuf bengna 2 kilo emas, bengna 2 kilo emas sampai buih. Padahal unta ini sisi unta ini 350 kilo beratnya, 350 kilo. Nanti bisnis sampai dia miskin. Lagu Zulekha dia berputus asa. Sampai Nabi Yusuf tangkat jari raja, Zulekha pun datang. Memang tua bongkok Zulekha, pasangan bongkok. Dekang apa kemilik pokoknya nara lain kemilik kan meraih bang ke Yusuf. Betul-betul memaksa lah. Akhirnya ya mungkin tadi menarik kerja dengan tua wah marah kamu ini aku masih gagah jutaan dengan Nina ngantri nih. Ini menarik kerja aku selapu nama ini mas sejuta aku ini. Ada barang yang pokoknya terima. Akhirnya sanggup Nabi Yusuf dan sanggup langsung berubah jadi darah 17 tahun umur Zulekha. Nanti sampai mau 2 biji nanelan dia tahu kadang-kadang kebanyakan tahu karena ia membaca apa dia nulis sebaran-sebaran Yahudi mau ia baca dia WhatsApp baca di dalam tafsir Qurtubi ada dalam tersebut secara panjang lebar kisah semacam ini. Secara khusus adalah kitab Bada'i'uz Zuhur sejarah dia tahu tersebut dulu tentang aman Nabi Soleh, inan Nabi Soleh, kemudian ukuran beri unta Nabi Saleh ada di dalam kitab. Kemudian sip pertama memang tentang masalah barang haram. Ya, lamun terbaik layak para Nabi Rasul celai dina kanggo baik harta rampasan. Karena banyak dari harta yang kafir kan berasal daripada zina, judi, harga bawi, ada syarah haram. Pokoknya lu yang haram lah daripada lagu yang dia kanggo bagi Nabi Rasul silain. Nah, adapun lamun Nabi itu para terakhir ke dalam hadis berapa kali tulangin hadisnya bahwa Rasulullah tebeng 5 macam isi ndek nuh tebeng Nabi Rasul silain. Salah sopona uhillat liya al-ghanaimu. Tahalalat aku ganimah. Sampai Rasulullah mengatakan bahwa harta si paling mulia, si paling halal adalah harta ganimah. Si paling halal. Walaupun boleh jadi adalah dari harta si mau dan sedang kafir dia pembayaran zina, bayaran bawi, bayar judi, bayar khamr, haram-haram lah. Haram-haram. Maka endek negen baik si Rasulullah kembali yang tipak dengan kafir, ia gunanya si kafir untuk memperkuat diri, untuk memusuhi Islam. Maka sampai baik sidah, bahkan sebenarnya pun kanggo terbaik. Dengan ente tulian tipak kafir kan akan melahirkan kanak-kanak kafir. Lebih baiknya dia jadi gundi melahirkan anak Islam. Nah, alamun berpatokan terhadap niki maka baunya daripada gentulakan di padang kafir. Entulakan di padang kafir berarti untuk memperkuat kekafiran. Nah, memperkuat kekafiran. Adapun lamun kembali kepada kisah Nabi kisah Umar bin Khattab jana justru demen tulakan di pak kafir. Dan dia dengan Islam ni kotor. Dengan Islam. Lagu dalam suasana semangkin ini misalnya dalam suasana mangkin aja bro entegen pulaka masih dan kafir akan memperkuat kekafiran-kafiran. Nah, kemudian apabila Nuh terbaik niki tersita. Memang pertama sumber pokoknya dari pelacuran harga hamar, judi, kemudian mungkin bawi, kemudian kumpulan siapa tahu. Proses perpindahan si kedua adalah proses halal tanpa melihat asal usulnya. Kemudian masih proses perpindahan dengan si mengumpulkan di Pasi Tebing. Di Pasi Tebing adalah proses halal tebing. Nah, kemudian dalam sita-sitaan misalnya, si cita-cita si negara, apa jadi milik negara,
pada lamaran antara zaman Rasulullah Umar bin Khattab mengumpulkan jizyah, masih bro. Jizyah dia pajak. Sumbernya bermacam-macam, banyak si haram. Lalu suahna jari harta negara, maka terimalah si para sahabat ataupun tabiin si jadi honornya. Marah niki lah masih gaji-gaji pegawai makin ini dari bermacam-macam sumber. Dari bermacam-macam sumber. Lalu masih bro pandang adalah bahwa kita nerima ini adalah merupakan imbalan. Prosesnya dengan nerima adalah proses halal. Nah isi prosesnya haram ialah isi maka kita kanggo konsumsi. Lagu lam berhukum si kumara jangan selaku lu nih pikiran lu harus ada hukum wara. Nah, hukum syarat jangan baru ada sih baru. Nah kemudian si kedua adalah berkaitan ke masalah paksa memaksa antara bikir timpal janda. Jadi kan al bikru yustamaru pasaibu tustazanu. Lamun dedara jakna kasuru ya ancena nyuruh walina nikah ya. Sunat lagu. Sunat. Jadi sunat dedara disuruh enggak suruh walimbi nikah kamu. Ya sunat. Jadi anti demuni terus dedara apa nemuni nikah tiang kaca anu kalau semua ya. Berarti jangan den ya tustakmaru ya merintah. Lamun al-saibu tustazanu lamun baru ya anak tendangin izin. Tendangin izin. Nah, untuk sampai kepada izin boleh jadi proses semarak sebelum. Diajar membujuk, memberikan pertimbangan. Ini melarikan ini ya. Ini melarikan ini. Orang-orang sadar. Kalau ya keizinan wah sidang kawin aku. Harus ada izin. Harus dijelaskan ada kata izin. Ada kata izin. Nah, jadi apapun prosesnya anda sampai kepada kesimpulan mengizinkan silahkan kanggo ya prosesnya. Jadi dia dalam bentuk pemaksaan. Nah karena apa lah mubalun kan al-saibu ahakku binafsihan. Mubalun ya paling berhak untuk diri mesa. Jadi namun arah misalnya semeton ke ngawinnya. Bari arah semeton sindik kanggo jadi walina dan dia kawin kecil sian. Pembeli dengan kemusapaan kecil misalnya, memang ngawin aku nanti memaksa misalnya si sekian, pokoknya aku dan ngawin dia nih, pembeli sekaligus kena maaf sih aku kurang ajar di adikku sendiri misalnya, aku tetap dia memilih, maka kena paksa misalnya si dia kanggo itu jadi walinya, dia desah, harus besi kanggo nih, karena nama daripada asaibu ahakku binafsihan. Tepat tidak sikap kau yang bertanya kepada ini. Ini kan nanti parah lah mengenai ya termasuk etika ya, tepat dengan duit. Harus misalnya ada adalah silakan keluar dari arena dulu. Baiklah pandangan di tempat sepi. Nanti dan sampai tahu dengan kalimat-kalimat si kunayangnya tiba anak harus ada karena si terpaksa di si mama jadi kan sini deh. Jadi kita lah tempat lain. Dan terlalu kentara tentang pemaksaan. Dari lamun di daerah jangan termasuk wali mujbir. Seandainya pun dia milih misalnya si daerah nu karena pertimbangan paksa si wali kanggo. Nah, yang penting syaratnya adalah kufu baik kufu khos maupun kufu am. Jadi, nah adapun memang lamun versi Al-Makfurah dan Guru Nawawi pada suatu gambaran. Misalnya sopok anak yang akan pundi, nanti lepas ampas pundi nule bawa undak-undak Bali. Terus sungkul dengan toa, dia serminan dengan toa niki, tri naina lampak apa dari ampas pundi itu, jadi rebak. Terus dengan rebaknya terbenturlah otak semudi timpal rein bataran mati. Nah itu parahnya masih membunuh. Jadi di dalam kalimat katlun adalah lafzun am, lafaznya umum. Namun versi Tuan Guru Nawawi tetap bagian ala umumi. Apapun prosesnya, apapun alat si gunayangnya, sengaja ataupun tidak sengaja tetap parahnya membunuh.
Nah, teparani kan tetap arah teparani ke apa namanya khatun mahdun kan khatun mahdun membunuh lagu tersalah semata-mata tersalah. Nah, tersalah semata-mata tersalah tetap arah apa? Arah dia. Arah dia. Dia mukhafafah. Sekalipun tersalah. Karena apa? Membunuh ini arah. Karena dalam itu pakai pasti mana membunuh tersalah ini pun termasuk ya arah dia mukhafafah. Kira 100 unta lagu bagiannya lain kejadian mughalazah dan tercicil selama setahun. Apabila kembali kepada diat mukhafafah di dalam jinayat, maka kanaknya memang parane membunuh. Walaupun tanpa sadar, tanpa sajaan, tetap lagu parane khataun mahdun, yaitu tersalah semata-mata lagu idealisasi membunuhnya tetap arah. Nah iyalah isi gunayangnya isi termasuk marah bro Presiden Guru Nawawi di nebengnya karena katlunnya arah. Nah adapun lamun selainan karena dinara amdun dan dinara kesengajaan, maka tetap dia sebagai manik untuk mendapatkan pusaka. Padahal kan tujuannya ngantong inanya untuk tahun adanya pegawaian, apakah jadi guru, jadi segala macam kan kok tujuannya bagus. Aku karena masih bro boleh jadi dengan suatu hal sampai pengetahuannya mati. Jadi memang kembali kepada khatun mahdun ini memang jarang kita di dalam soal katlun dalam kita, sehingga karena di kita kanaknya ndek halang untuk mendapatkan pusaka, tak nemu pusaka merantan sama tonton nasi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan wasiat, seorang hamba Allah berwasiat jika dia meninggal agar hasil penjualan tanahnya diserahkan ke masjid. Dan setelah meninggal karena mungkin ada beberapa pertimbangan, wasiat tersebut tidak dilaksanakan, artinya hasil penjualan tanahnya tersebut tidak diserahkan ke masjid. Tidak diserahkan ke masjid tapi diserahkan untuk pembangunan musola. Nah, apakah boleh wasiat itu dirubah atau tidak dilaksanakan? Dan yang kedua, apakah iktibas atau nabi silah ini tidak termasuk merubah Al-Quran? Karena seperti merubah damir mutakalim ada ke damir mutakalim al-ghair. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama memang wasiat dalam terbaik dari segi sasaran musalahu tidak boleh diganti. Musalahu yang diberikan wasiat untuknya. Misalnya masjid ya masjid. Cuma dalam segi pelaksanaan sunat wajib dilaksanakan sepertiga, sunat dilaksanakan 100%, 100%-nya sunat, sepertiganya wajib. Dan musalah tidak boleh diganti, harus membaca wasiatan, ya harus menerima. Sehingga di dalam Al-Quran kan jelas sampai pencatatannya, saksi-saksinya, kemudian dan sampai menyimpang daripada sasaran yang diwasiatkan. Di dalam masjid, muayyan kan, muayyan harus sampai di masjid. Jadi nganggut pindah di salah kecuali yang umum. Misalnya pokoknya jemaah lamun mati, hasil penjualan tanah ini sampai jadi amal kutipa rumah peribadatan misalnya. Mereka umum, dari dalam umum silahkan. Musalah termasuk rumah peribadatan, boleh gunanya itu. Kemudian dalam muayyan ya dikagu harus ya masjid ya masjid. Nah, kemudian masalah iktibas. Iktibas itu kan sebenarnya ini dianggap semata-mata sebagai ayat Al-Quran, sebagai zikir. Bagi zikir. Sehingga apabila kita merubah damir, ini termasuk merubah Al-Quran. Karena dalam ternyata Al-Quran terubah, iktibas pun yang kagum. Di dalam kitab Arab tulis kitab Arud, kitab Arud. Tawar dulu ada syarat iktibas, syarat iktibas.
Arti iktibasnya ja'lul ayah awil hadis bin nasar awil bin nazam, menjadikan ayat ataupun hadis di dalam nasar ataupun dalam nazam daripada iktibas. Maka Arab tahun ini kanggo memang iktibas ini. Apabila ternyata salah sopun lah, apabila semata-mata ternyata Al-Quran ya robah. Kalau ternyata sebagai zikir atau sebagai sumber doang, sumber mufradat, dia tak anggap semata-mata jadi Al-Quran, maka tidak jadi masalah.